Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Riyadul Jannah yang berbahagia, kita ucapkan jazakunallahu khaira kepada segenap panitia kajian dari kajian Riyadul Jannah yang telah menyiapkan berbagai persiapan untuk berlangsungnya majlis ta'lim ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan mereka anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam harta mereka, dalam keluarga mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempersatukan mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar sebuah ilmu yang cukup penting bagi kita semuanya. Ilmu ini bisa kita pakai ketika kita akan mengajar ataupun ketika kita sedang belajar. Ya, apa di antara adab yang perlu kita pelajari ketika kita sedang menjadi seorang talibul ilm, seorang yang belajar, ataupun ketika kita menjadi seorang muallim, seorang pengajar. Maka di sini kita hendaklah mengerti dan memahami serta mengamalkannya. Karena ini adalah pondasi awal. Apabila kita ingin Allah memberikan keberkahan dalam ilmu-ilmu kita, maka hendaklah kita memperhatikan adab-adabnya. Jikalau kita ingin diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita hendaklah memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya. Apabila kita ingin diri kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka sungguh mempelajari adab ini adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Bukankah dari tujuan kita menuntut ilmu, kita ingin agar Allah ridho kepada kita? Bukankah dengan kita menuntut ilmu kita ingin agar Allah masukkan kita ke dalam surganya? Jikalau itu adalah tujuan kita, maka mari kita bersama-sama belajar tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini, semoga Allah ridho kepada kita dan semoga Allah Azza wa Jalla ampuni segala dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin Allahumma amin. Baik, monggo Ustazah, ada Ustazah, tafadhali. الفصل السادس في آداب العالم مع طلبته مطلقا في حلقته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته، وهو 14 نوعا. الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام الخير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وإعداده في جملة مبلغي وجه وحي الله تعالى وأحكامه. فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair, hasbuk, bismillah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah,
Di sini muallif Ibnul Jamaah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim, beliau menjelaskan bahwa di antara nasihat emas yang beliau tuliskan dalam tinta-tinta emas beliau, kata beliau, hendaklah bagi siapapun yang akan mengamalkan ilmu itu sendiri dengan cara mengajar, ataupun ini bisa dipakai untuk kita yang sedang belajar, maka hendaklah yang pertama kali kita harus lakukan adalah meluruskan niat. Ya. Dan meluruskan niat ini, ibu-ibu, teman-teman, sepertinya sudah pernah kita dengar sebelumnya di berbagai macam kajian. Namun terkadang jiwa kita, nafsu kita ini terkadang tidak selamanya bisa meluruskan niat. Ya, sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja, beliau ketika mengajar, beliau menyelipkan kertas di dalam kantung baju beliau. Beliau mengeluarkan kertas tersebut, ya, secari kertas, dan beliau menuliskan sebuah kertas dengan tulisan, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, celakalah engkau manakala niat engkau bukan karena Allah." Itu sekelas ulama. Bagaimana dengan kita? Gimana? Kita bisa jadi dari rumah, ya sudah meluruskan niat kita. Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri kita. Allah Maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita berkata dalam hati, ya Allah, saya pengen menuntut ilmu ke Wingko, saya pengen mengajar ke majelis, ya, Ta'lim Riyadul Jannah ini misalnya hanya untuk meminta, ya, keriduan engkau. Tiba-tiba pas sampai di sini, subhanallah, setan menggodanya misalnya. Ya, setan menggoda entahlah dengan misalnya dengan bertemu dengan banyak orang, ataupun misalnya apa saja yang menjadikan niat kita jadi nggak lurus. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Memperbaiki niat. Ya. Jadi yang namanya memperbaiki niat itu boleh sering-sering kita perbaiki. Kalau sudah melenceng dari jalurnya, kita perbaiki lagi. Kalau sudah lurus, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb. Ya, setan tidak berhenti begitu saja. Ketika tahu ada orang mau mengajar, ada orang mau menuntut ilmu itu lurus niatnya karena Allah, maka setan tidak berhenti begitu saja, dia pasti akan menggoda. Pasti itu, pasti. Ya. Dan zaman sekarang, teman-teman, banyak sekali, ya, perusak-perusak niat dalam belajar maupun mengajar. Apa diantaranya? Diantaranya adalah contoh misalnya, ya, dia pengen viral, pengen terkenal di hadapan seluruh makhluknya Allah. Ya, pengen biar rame sosial medianya, subhanallah. Pengen biar kontennya rame. Ya, sekarang banyak orang ngajar, ya, itu hanya untuk jadikan konten. Ya, biar rame kontennya. Kalau kontennya rame, misalnya nanti dia bisa menjual produk-produk. Itu juga hati-hati. Ya, jadi subhanallah, nah, kalau kontennya rame kan nanti ada yang nawarin tuh, mau nggak endorse ya produk saya ditampilkan di kontennya jenengan. Itu kan cuan, cuan. Ya, ada uangnya di situ. Nah, itu tuh subhanallah itu adalah perusak-perusak niat gitu loh. Maka dari itu hati-hati. Apalagi misalnya sekarang, ya, siapa saja bolehnya tatus, gitu kan ya. Pas mau ngaji, ya dari rumah udah niatnya udah lurus. Ya Allah, saya pengen ngaji, pengen biar menghilangkan kebodohan dalam diri saya dan menghilangkan kebodohan dalam diri orang lain. Tiba-tiba sampai di tempat pengajian, temannya bilang, ayo dong foto dulu. Ya, terus kita bilang, aduh pekewoh kalau nolak gimana, orang yang ngajak bestiku. Akhirnya foto jepret gitu ya. Terus di-share di status. Saya itu perusak niat juga sama. Ya, maka dari itu mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah jaga niat kita. Tanpa pertolongan dari Allah kita nggak bisa menjaga niat kita. Wallahi nggak bisa. Ya, maka terus ibu-ibu, teman-teman minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, Allahumma ya Rabb urzuqnal ikhlas. Allahumma ya Rabbana inni a'udzubika minar riya'i was sum'ah. Bahasa Indonesianya, ya Allah berikanlah hamba itu keikhlasan. Ya Allah jauhkanlah dari riya, dari sum'ah, dari godaan setan. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita sudah meluruskan niat, sudah berjuang, berjihad untuk meluruskan niat, tapi setan tetap menggoda, maka itu nggak ngefek. Ya, yang efek itu kalau kita sudah meluruskan niat, terus di tengah-tengah digoda sama setan, kita biarkan. Itu yang efek. Ya, jadi penting ibu-ibu tolong ditulis, meluruskan niat dengan cara meminta pertolongan kepada Allah.
Meluruskan niat itu dengan cara meminta pertolongan kepada Allah. Baik. Jadi niat untuk kita mengajar ataupun niat untuk kita belajar adalah wajh Allah Ta'ala. Niat ingin mendapatkan wajahnya Allah. Maksudnya adalah ingin mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho ibu-ibu, kita itu bukan hanya mendapatkan cintanya Allah, tapi kita juga mendapatkan cintanya manusia. Tapi tidak sebaliknya. Kalau kita dapat cintanya manusia tapi Allah nggak ridho, maka itu adalah musibah. Ya, mending yang mana? Mending kita dapat cintanya Allah atau mending dapat cintanya manusia? Sepertinya kalau teorinya mudah. Tapi banyak godaannya ya Bu ya. Ya subhanallah. Maka ya Rabbi kita minta tolong sama Allah. Apalagi di era sosial media ini loh Mbak. Era sosial media itu subhanallah. Sedikit saja salah niat tuh benar-benar kayaknya Allah nguji kita gitu loh. Ya entah itu dengan cara apa, yang jelas subhanallah kita harus meluruskan niat. Tapi kalau misalnya seumpama gini ibu-ibu, kita sudah meluruskan niat, kita sudah berjuang nih. Ya Allah saya pengen cuman mendapatkan ridho Engkau. Tiba-tiba Allah jadikan dia terkenal, viral misalnya. Itu insya Allah nggak ngefek. Ya, Allah tahu kok mana yang dia ketika belajar ataupun mengajar tujuan utamanya adalah mencari prioritas, mencari popularitas, mencari keterkenalan, mencari viral dengan yang benar-benar mencari ridhonya Allah. Ya, jadi kalau seumpama teman-teman belajar ataupun mengajar ya, cuman pengen ridhonya Allah, tiba-tiba Allah terkenalkan teman-teman, itu insya Allah nggak ngefek. Ya, yang jelas Allah tahu apa tujuan niat kita. Baik. Kemudian di antara tujuan kita juga teman-teman ketika kita membagi ilmu kita adalah di antaranya wanasyrul ilm, membagikan ilmu. Ya. Ketika kita tujuan utamanya dan ini merupakan akhlak yang bagus. Ya kalau teman-teman misalnya dapat ilmu nih sekarang di kajian Riyadul Jannah, terus pulang-pulang teman-teman bikin status misalnya ya, bahwa tadi faidah yang didapatkan dari majelis ilmu yang saya dapatkan adalah 1, 2, 3. Nah, mau ngupload saja itu butuh niat loh. Bener, butuh niat. Kadang ada setan tuh menggoda gini. Oh, misalnya contoh. Niatnya biar orang lain tahu saya seorang yang alim, seorang yang hobinya ada di majelis ilmu. Wah, itu salah. Ya. Tapi kalau niatnya, ya Allah saya pengen bagi faidah ini biar orang lain tahu bahwa ada faidah yang bagus. Nah, itu bagus. Ya, kan sering tuh teman-teman dapat tuh doa-doa, misalnya ya, yang pertemuan kemarin ada doa misalnya. Terus oh ini doanya bagus nih. Kayaknya saya juga butuh. Ya, semoga teman-temanku yang baca juga butuh. Nah, terus teman-teman share di sosial media. Insya Allah dengan kondisi seperti ini karena kita pengen membagikan ilmu bagi orang lain, maka Allah berikan pahala di sisinya. Gitu. Tiba-tiba tuh misalnya postingan teman-teman viral misalnya, Masya Allah. Ya boom, banyak banget yang suka misalnya, itu nggak ngefek tuh. Gitu ya. Nah, karena subhanallah teman-teman, kalau misalnya gini, orang memposting sesuatu di sosial media, tujuan utamanya tuh pengen dapat like, pengen dapat popularitas, pengen dapat keterkenalan. Maka biasanya sedikit-sedikit lihat kira-kira yang like udah berapa nih? Loh kok banyak yang ketawa. Kira-kira yang suka berapa nih gitu ya? Siapa aja yang suka? Wah itu ribet banget, bener deh. Ya, waktunya habis dan hatinya nggak akan tenang, bener. Hatinya nggak akan tenang karena sama Allah akan dibuat begitu. Tapi kalau misalnya kita nge-share-nya memang karena Allah, kita pengen menyebarkan ilmu, dan sekarang itu subhanallah menyebarkan ilmu nggak harus jadi ustazah, misalnya ya di depan, bisa kita sebarkan ilmu di sosial media, apa yang bisa kita sebarkan dari kebaikan, ya kemudian sudah lillahi ta'ala, ya tergantung mau ada yang nge-like sedikit juga nggak apa-apa, yang nge-like banyak juga nggak apa-apa, nggak disibukkan dengan itu, gitu loh. Jadi kasihan lah bagi orang-orang yang belum Allah berikan hidayah, yang nge-share sesuatu bukan karena Allah itu mesti ya Allah akan Allah berikan kecemasan berlebih. Ya, kenapa? Karena yang ada dalam hatinya itu kepiye biar gimana biar orang lain tuh tahu bahwa saya tuh ngaji, bahwa saya tuh nggak diem aja di rumah. Itu perusak niat. Ya baik. Yang ketiga selanjutnya adalah setelah kita mencari ridhonya Allah, menyebarkan ilmu, maka niat kita adalah ihya usyar. Ihya usyar itu menghidupkan syariat. Ya, jadi kalau misalnya kita dapat faidah, kita niatnya adalah menghidupkan syariat. Ya,
Karena kalau nggak ada orang yang menyebarkan ilmu, ya maka kerusakan ada di mana-mana. Ya, orang nggak tahu kalau itu termasuk syariat, gitu ya. Di mana ya saya mendapatkan pertanyaan yang subhanallah di Masjid Mangkuyudan. Waktu itu saya mendapatkan pertanyaan begini. Ustazah mau tanya, kalau saya bangun pagi subuh ya jam 5 ya, terus sholat subuh itu diterima mboten sholat subuh saya, katanya gitu. Subhanallah. Terus ada jamaah yang bilang ke saya, ya Allah ternyata ada juga ya ibu-ibu yang belum tahu gitu. Maksudnya waktu subuh gitu loh. Kan waktu subuh kan sampai terbit matahari. Ya waktu terbit matahari itu selesai sekarang 5:30 misalnya atau jam 5 lebih gitu ya Bu ya. Kalau sekarang 4:30 berarti jam berapa waktu terbit? Malah jam 6 kurang, ya kan? Berarti kalau ada orang sholat di waktu subuh pukul 5 diterima mboten? Diterima. Nah itu tuh subhanallah masih ada orang yang memang benar-benar nggak tahu. Maka ketika kita menyebarkan ilmu dengan player kita misalnya ya waktu-waktu sholat niatkan untuk menghidupkan syariat. Ya, niatkan untuk menghidupkan syariat dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena subhanallah seiring bertambahnya zaman itu kebodohan di mana-mana. Ya subhanallah. Bahkan banyak orang yang akhirnya belum tahu kalau pay letter itu bukan riba. Dikiranya itu pinjaman biasa, subhanallah. Padahal itu jelas itu adalah riba. Maka ketika kita menyampaikan entah itu flyer di sosial media kita sampaikan bahwa pay letter itu adalah riba. Terus apalagi misalnya sekarang itu yang apa Mbak? Ya dan lain sebagainya. Ya kayak gitu-gitu kan kadang orang nggak tahu ya. Nah itu tuh butuh kita menghidupkan syariat. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi niat kita adalah untuk menghidupkan syariat. Baik, kemudian yang selanjutnya wa dawamu dhuhuril haqqi wa khumulil batil. Apa itu? Ya, kita pengen biar kebatilan itu melemah. Ya. Karena kalau yang hak ini, yang benar ini nggak disampaikan, maka yang muncul kebatilan. Maka hati-hati teman-teman. Ya, jadi kita itu harus menyuarakan kebenaran, jangan diem saja. Tadi tidak harus yang menyampaikan kebenaran itu adalah seorang yang statusnya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ustadzah, sebagai seorang bunyai, sebagai orang pak yai, ya, bukan. Tapi wajib bagi kita semuanya untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun terkadang kebenaran itu pahit, nggih mboten? Nggih, kayak obat itu kan ya. Obat itu kan ditelan ya pahit, tapi kan tuh baik. Ya jadi nasihat itu juga pahit, tapi ternyata baik. Itu ya Masya Allah baik. Kemudian wadawamu khairul umma bikasrah. Nah di sini teman-teman yang selanjutnya adalah mempertahankan kebaikan umat ini dengan banyaknya para ulama. Ya, maksudnya ketika seseorang itu belajar, ketika seseorang itu mengajar, ketika seseorang itu menyebarkan kebaikan, maka akan ada orang-orang yang dia kelak Allah jadikan sebagai ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan juga ia diberikan amanah untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat luas. Ya, baik. Kemudian diantaranya juga teman-teman di sini ya diantara tujuan kita dalam mengajar ataupun dalam belajar diantaranya adalah mendapatkan kebarokahan wabarakah. Barokah ini adalah ya kebaikan yang bertambah. Tolong dicatat baik-baik. Apa sih barokah? Barokah itu adalah kebaikan yang bertambah. Ya, tanpa melanggar syariat. Jadi kalau barokah itu diartikan hanya dengan kebaikan saja, terkadang ada yang kebaikan tersebut justru bertentangan dengan syariat. Ya, tanpa ada pelanggaran syariat. Maka itu adalah kebarokahan. Ya. Baik. Apa di sini? Kebarokahan doa atau doa dari para murid-muridnya. Dan juga kasih sayang. Ya subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, ini adalah orang-orang yang mengemban risalah kenabian. Masya Allah. Jadi teman-teman kalau kita ini
diizinkan oleh Allah untuk mengajar, untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan nasihat, maka sejatinya kita sedang menyampaikan risalah kenabian. Maka sejatinya kita sedang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan seorang nabi, tapi kita meneruskan kembali. Karena para nabi tidak memberikan kepada kita warisan dinar dan dirham, tapi mewariskan kepada kita ilmu. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrithul ilm. Bahwa para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Baik, monggo Ustazah lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam, salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta al-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira la'amruka ma hada illa mansibun jasimun wa inna laylahu lafawzun 'azimun na'udzu billahi min qawaqi'ihi wa mudakkiratihi wa mujibati firmanihi wa fawatihi. Baik, barakallahu fiik. Nih, Masya Allah kabar gembira ibu-ibu bagi siapapun yang turut serta ikut menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Baik di sosial media, kalau sekarang dakwah itu bisa di sosial media, ataupun lewat lisan-lisannya. Apa yang akan didapatkan? Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang berada di lubang, ya lubang semut, itu turut serta ikut mendoakan bagi siapapun yang mengajarkan kebaikan bagi manusia lain. Masya Allah, subhanallah. Pengen gak didoain oleh para penghuni langit dan bumi, ibu? Pasti. Pengen gak didoain oleh malaikat? Pasti. Pengen gak didoain oleh semut-semut? Pasti. Maka kalau kita pengen hidup kita banyak didoakan oleh banyak orang, seluruh penghuni langit dan bumi, ya pastinya orang yang mendapatkan doa ini adalah orang yang beruntung. Ya, orang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan doa dari kaum muslimin. Dan orang yang tidak beruntung itu adalah orang-orang yang dia mendapatkan celaan dari kaum muslimin disebabkan karena dia berlaku kejahatan. Jadi dalam kitab Al-Kabair, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan, ya orang yang tidak beruntung, orang yang rugi itu adalah orang yang ketika orang lain mendoakan keburukan baginya. Ya, kenapa? Karena disebabkan kejahatan yang dilakukannya. Kalau orang mengajarkan kebaikan, kira-kira orang lain doakan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Gimana? Ya, contoh misalnya ada orang yang Masya Allah pernah mengajarkan kita baca tulis Al-Quran. Zaman dulu kala. Ingat nggak ibu-ibu? Siapa yang mengajarkan kita baca tulis Al-Quran? Guru TPA, guru TK gitu kan? Menurut ibu-ibu, pandangan ibu-ibu, orang itu baik apa enggak? Baik. Gak mungkin menyiapkan waktu untuk kita, ya, agar kita bisa membaca Al-Quran. Maka ketika misalnya orang itu nggak ada, meninggal dunia, kira-kira ada nggak doa-doa kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah untuk beliau? Pasti, untuk guru-guru kita. Ya, jangankan guru yang mengajarkan Al-Quran, guru yang mengajarkan A, B, C, D, E, F, G sampai kita bisa membaca pun, ya kalau ada misalnya guru TK meninggal dunia, terus kita tahu nih, pastikan kita akan mendoakan kebaikan. Masya Allah. Maka dari itu subhanallah beruntung ya, sangat-sangat beruntung orang-orang yang bisa menyebarkan kebaikan. Subhanallah. Orang-orang yang bisa mengajarkan walaupun yang diajarkan tuh alif batasa A B C D E. Ya kalau niatnya lurus, minta ya keridhaan Allah, maka bisa jadi amal soleh ini menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Masya Allah. Di subhanallah. Nah, maka dari itu jangan sampai kata mu'alif atau kata pengarang kitab ini, jangan sampai kedudukan yang besar di hadapan Allah, ya pahala yang luar biasa di hadapan Allah, doa-doa dari seluruh penghuni langit dan bumi ini akhirnya kita tidak dapatkan karena ada banyak perusak di dalamnya.
Ya, wa mujibati hirmani wa fawatihi. Ya, jadi kita memohon kepada Allah, ya Rabb, terimalah amal ibadah kami semuanya. Boleh ibu-ibu kalau sebelum ngajar atau sebelum kita meng-share kebaikan, kita berdoa sama Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah saya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah amal ibadahku dariku. Ya, itu boleh. Kita minta kepada Allah. Atau kita luruskan niat kita, ya Allah, kalaupun masih ada di dalam hatiku pengen cari validasi manusia, pengen cari ya pujian-pujian manusia, ya Allah perbaiki niatku. Allah akan kasih, gitu ya. Baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.